Nama saya Haryadin Mahardika, lahir dan besar di Madiun, Jawa Timur 30 tahun yang lalu. Saya menyelesaikan program S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, demikian juga dengan S2 saya. Saat ini saya tengah menempuh studi program doktoral di Department of Marketing, Monash University Australia. Riset saya mengambil fokus pada perilaku konsumen. Secara lebih spesifik, riset saya menawarkan sebuah kerangka konseptual untuk memprediksi perilaku konsumen dalam mengadopsi teknologi baru, terutama yang berbasis mobile technology. Riset saya berangkat dari observasi terhadap kebutuhan para pemasar akan aplikasi atau teknologi untuk meningkatkan advertising response. Pemasar berkepentingan untuk mencari tahu siapa saja konsumen yang merespon iklan mereka. Lebih spesifik lagi, kapan dan di mana iklan tersebut dilihat atau dibaca oleh konsumen. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas dan imbal balik investasi dari suatu aktivitas promosi. Nah, salah satu aplikasi yang memungkinkan pemasar untuk meningkatkan advertising response adalah Quick Response Code ini. QR Code dikembangkan oleh Denso Wave, anak perusahaan dari Toyota di Jepang. Awalnya QR Code ini digunakan untuk melakukan tracing terhadap komponen kendaraan yang akan dirakit. Dalam perkembangannya, QR Code ini diadopsi oleh pemasar karena dianggap mampu membantu digitalisasi proses advertising response. Sejak 2 tahun terakhir, QR Code menjadi tren di kalangan para pemasar, termasuk di Indonesia. QR Code ini bisa ditempatkan pada material advertising yang dimiliki oleh para pemasar. Misalnya di iklan di majalah, iklan di televisi, di website, atau material advertising lainnya. Sebagai ilustrasi, saya memiliki satu voucher dari coffee shop. Di voucher ini terdapat QR code yang ditempatkan di sini, dan QR code ini bisa di-scan menggunakan mobile device yang dimiliki oleh konsumen. Nah, di QR code ini terdapat berbagai macam informasi yang bisa ditempatkan. Salah satunya misalnya jumlah diskon yang bisa didapatkan oleh konsumen di coffee shop tersebut, atau bisa digunakan juga oleh coffee shop tersebut untuk memvalidasi apakah voucher ini asli atau bukan. Namun, mengapa tingkat adopsi QR Code reader di kalangan konsumen sangat rendah? Adakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat adopsi tersebut? Dari hasil studi literatur dan observasi lapangan, saya mengidentifikasi 2 variabel kunci yang berpengaruh terhadap tingkat keinginan konsumen untuk mengadopsi QR Code reader. Variabel pertama adalah experience. Berbagai studi menemukan bahwa probabilitas konsumen mengadopsi suatu teknologi baru akan meningkat apabila konsumen diberikan kesempatan untuk mencoba. Dalam hal ini, melakukan trial secara langsung atau direct trial terhadap aplikasi atau teknologi baru tersebut. Kemudian variabel kedua adalah ability. Yang dimaksud dengan ability adalah mudah atau tidaknya konsumen mengadopsi teknologi baru tersebut, termasuk apakah konsumen mempersepsikan diri mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk mengadopsi teknologi tersebut. Secara spesifik, saya akan membandingkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap intention dan expectation konsumen dalam mengadopsi QR code readers.
Intention dan expectation adalah dua konsep yang sering dipakai di pemasaran, terutama untuk memprediksi perilaku konsumen. Sebagai ilustrasi, saya akan menggunakan contoh pertanyaan sebagai berikut. Misalnya, saya diberikan pertanyaan, "Do you intend to buy a Ferrari?" Jawaban saya kemungkinan besar akan menjawab yes, karena sebagian besar orang tentu saja memiliki keinginan untuk memiliki mobil mewah seperti Ferrari. Akan tetapi, ketika pertanyaan yang diberikan itu menggunakan konsep expectation, misalnya, "Do you expect to buy a Ferrari?" Jawaban saya tentu saja akan terlebih dahulu menghitung sumber daya yang saya miliki, atau terlebih dahulu menghitung apakah saya mampu atau tidak membeli mobil mewah tersebut. Jadi, konsep intention dan expectation ini sangat berbeda. Dan hipotesis saya adalah expectation akan lebih baik untuk memprediksi perilaku konsumen dibanding dengan intention. Untuk menguji hipotesis di atas, saya menggunakan metode eksperimen, di mana di metode ini para partisipan akan dihadapkan pada sebuah skenario yang bertujuan untuk mensimulasikan pengambilan keputusan yang sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, saya menggunakan Behavioral Lab yang dimiliki oleh Faculty of Business and Economics, Monash University. Kontribusi riset saya sebenarnya tidak hanya terbatas untuk para pemasar di Indonesia. Pemasar di seluruh dunia, terutama yang menerapkan QR Code untuk meningkatkan advertising response mereka, tentunya berkeinginan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi konsumen terhadap QR Code reader. Nah, hasil studi ini bisa memberi jawaban terhadap pertanyaan mereka tersebut. Selanjutnya, para pemasar bisa mengembangkan sebuah strategi intervensi untuk meningkatkan tingkat adopsi konsumen terhadap QR Code reader.